Samori Toure, sang penakluk dan pejuang. Kemerdekaan Afrika Barat 1900, masa kecil dan awal kehidupan 3053. Samori Toure lahir sekitar tahun 30 di daerah yang sekarang merupakan Guinea. Ia berasal dari kelompok etnis Mandinka dan tumbuh dalam lingkungan pedagang serta pejuang. Ayahnya adalah seorang pedagang, sementara ibunya berasal dari keluarga yang kuat secara politik. Ketika Samori masih muda, ibunya diculik oleh pasukan perampok dari suku Karenku yang menyerang desa mereka. Demi menyelamatkan ibunya, Samori dengan sukarela menyerahkan diri kepada mereka dan tinggal selama 7 tahun di wilayah musuh. Selama masa itu, ia belajar tentang strategi perang, politik, dan cara membangun kekuatan. Setelah mendapatkan kepercayaan, ia akhirnya bebas dan kembali ke kaumnya dengan pengalaman yang berharga. Bangkitnya Samori Toure sebagai pemimpin 53-70. Setelah kembali, Samori mulai membangun pasukan sendiri dan menaklukkan wilayah di Afrika Barat. Dengan kepemimpinannya yang kuat, ia berhasil menguasai banyak daerah, termasuk Guinea, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone. Pada tahun 60-an, ia mendirikan Kekaisaran Wasulu dan memperkuat kekuasaannya dengan membangun tentara yang disiplin dan modern. Sebagai pemimpin, ia memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan mempersenjatai pasukannya dengan senjata modern yang diperoleh melalui perdagangan dengan Sudan dan Inggris. Samori juga dikenal sebagai seorang Muslim yang taat, dan ia menjadikan Islam sebagai bagian dari identitas kerajaannya. Perlawanan terhadap Prancis 70-98. Pada akhir abad ke-19, Prancis mulai memperluas pengaruhnya di Afrika Barat. Samori Toure menolak tunduk kepada mereka dan memulai perlawanan yang berlangsung lebih dari 20 tahun. 1. Strategi militer dan perang gerilya. Samori menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan Prancis. Ia sering berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, membangun benteng pertahanan, dan mengatur pasukannya dengan strategi yang cerdas. 2. Pindah ibu kota dan perlawanan yang berkelanjutan. Ketika Prancis berhasil merebut ibu kotanya, Bisandugu, pada tahun 91, Samori memindahkan pusat kekuasaannya ke timur, di wilayah dekat Pantai Gading. Ia terus melancarkan serangan terhadap pasukan Prancis, meskipun mengalami kekalahan di beberapa pertempuran. 3. Keberanian dan keteguhan melawan kolonialisme. Selama bertahun-tahun, Samori berhasil menunda ekspansi Prancis dengan perlawanan sengit. Namun, pada akhirnya, kekuatan militer Prancis yang lebih besar dan persenjataan yang lebih modern mulai mengikis pertahanan Samori. Akhir perlawanan dan penangkapan 98-1900 pada tahun 98, Samori Toure akhirnya ditangkap oleh pasukan Prancis. Setelah dikepung di hutan Guelmo, ia dibawa ke Gabon, tempat ia diasingkan. Meskipun berada di pengasingan, semangat juangnya tidak pernah padam. Ia tetap berusaha menyebarkan semangat perlawanan kepada rakyatnya. Samori Toure meninggal pada 2 Juni 1900 di Gabon akibat penyakit pneumonia. Meskipun ia telah tiada, warisan perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Afrika Barat, dan ia dikenang sebagai salah satu pemimpin besar yang berani melawan kolonialisme Prancis. Warisan Samori Toure. 1. Sosok inspiratif bagi pejuang kemerdekaan. Banyak pemimpin Afrika abad ke-20, seperti Kwame Nkrumah dan Sékou Toure, terinspirasi oleh perjuangan Samori dalam menentang kolonialisme. 2. Sistem pemerintahan yang maju. Samori menciptakan sistem administrasi yang terorganisir, termasuk sistem pajak dan perdagangan yang kuat, serta membangun pemerintahan berbasis Islam yang disiplin. 3. Strategi militer yang brilian. Strategi perang gerilyanya menjadi contoh bagi banyak gerakan perlawanan di Afrika yang kemudian melawan kolonialisme. Di abad ke-20, Samori Toure adalah lambang keberanian, kecerdasan, dan semangat kemerdekaan. Perjuangannya melawan Prancis adalah salah satu kisah paling epik dalam sejarah Afrika Barat, menjadikannya pahlawan yang tidak terlupakan.